Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih updatean. Aku menggunakan dua buah produk yang ternyata hasilnya itu cukup mengagetkan. Dan menurut aku perlu sih ngasih updatean ini sama kalian. Karena aku udah pakai produk ini tuh cuman kuat kayak 1 minggu lebih doang. Dan aku pengen ngasih tahu sama kalian gimana sih pada saat penggunaan produknya. Jadi sebelum kalian membeli produknya tuh kalian bisa ngejadiin video ini sebagai sedikit patokan. Nah, kalau misalnya kalian penasaran produknya apa sih, emang efeknya kayak gimana, tonton videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, jadi kedua produk yang kemarin aku coba itu adalah produk dari Emina. Ini tuh yang seri Naturapel. Aku nyobain serum sama gel moisturizernya. Alasan kenapa aku pengen mencoba ini, karena ini harganya sangat-sangat terjangkau, murah. Karena dia itu skincare untuk remaja ya, jadi harusnya sih kandungannya tuh nggak berat. Dan juga harusnya tuh kayak pemula friendly gitu, makanya aku penasaran. Nah, ini adalah series skincare keluaran Emina. Kalau nggak salah ini tuh produk yang terbaru banget, series yang Naturapel. Kemarin aku tuh beli 2 produk ini murah banget, serumnya tuh kayak 60 ribuan, dan untuk moisturizernya kayak 20 ribuan. Gila, murah banget sih, tapi kayak itu tuh harga lagi promo. Sebenarnya dari series yang Naturapel ini terdiri dari 4 produk. Jadi udah ada facial wash-nya, ada tonernya, ada serumnya, dan ada moisturizernya. Tapi karena toner aku lagi banyak banget dan yang harus dihabiskan, serta facial wash aku stoknya masih banyak banget, aku akhirnya memutuskan mencoba serum sama moisturizernya dulu. Nah, dia juga ada triple protection yang bisa melindungi kulit, terus menetralisir radikal bebas, dan mengurangi partikel halus yang menempel di kulit agar kulit bisa terlindungi dari polusi. Nah, dan untuk si packagingnya itu dia tuh kayak lebih go green karena mengandung lebih sedikit plastik, dan juga kalau nggak salah untuk si dus pelindungnya itu mengandung water based ink. Jadi kayak lebih cinta lingkungan gitu. Dan menurut aku ini step yang sangat bagus untuk memulai cinta lingkungan. Walaupun aku nggak terlalu ngerti sih soal yang kayak gitu-gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk serumnya. Nah, untuk si serumnya ini masih ada wanginya. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif terhadap wewangian, kalian nggak akan bisa pakai produk ini karena wanginya enak sih, tapi ini kerasa banget wanginya. Untuk teksturnya sendiri tuh cair, tapi masih agak-agak kental sedikit. Dia cepet banget nyerap di kulit, nggak ada sensasi lengket, dan nggak ada sensasi nggak nyaman ataupun berat. So far pada saat pertama kali dipakai, sampai akhir aku pakai, dia cukup nyaman dipakai. Bisa dipakai pagi dan juga malam. Sedangkan untuk si gel moisturizernya, ini teksturnya sangat nyaman. Dia kayak gel watery gitu. Begitu nempel di muka tuh kayak jadi bikin kulit lebih lembab langsung dalam penggunaan pertama. Dia nggak ada sensasi lengket, enak banget dijadiin base makeup karena bikin kulit wajah aku menjadi lembab dan cukup nyaman. Tapi kenapa aku pakai produk ini cuman seminggu lebih, nggak aku terusin lebih lama lagi? Padahal kan tadi dari klaimnya udah wow ya, 100% mengandung natural pea extract, terus ada perlindungan ini itu segala macamnya. Ternyata si produk ini tuh kan klaimnya itu memang untuk melembabkan kulit dan juga membuat kulit glowing maksimal. Jadi kalau kalian ngecek Instagramnya Emina tuh kayak gitu. Nah, kenapa aku hanya kuat pakai produk ini tuh kayak cuma seminggu lebih sih? Alasannya karena ternyata dengan klaimnya yang bilang katanya bisa melembabkan kulit wajah. Terus katanya dia juga bisa memberikan efek glowing maksimal di kulit wajah. Ternyata produk ini tuh memberikan efek kayak minyak berlebih di kulit wajah aku. Di hari pertama penggunaan dia nggak terlalu banyak nih minyaknya.
Tapi setelah digunakan di hari kedua, aku mulai ngerasa banget. Jadi hari pertama itu memang aku diem di rumah full. Jadi aku ngerasa, oh ini skincare-nya enak nih, oh skincare-nya bagus nih. Tapi ternyata di hari kedua kan aku berkegiatan di luar. Dan memang kebetulan saat itu aku nggak pakai make up, tapi aku cuma pakai masker aja. Nah setelah dipakai selama 4 jam, ternyata kulit aku yang biasanya tuh bagian pipinya tuh kering dan berminyak di hidung doang. Ini tuh jadi seluruh wajah aku jadi berminyak. Itu kerasanya sangat-sangat kurang nyaman sih kalau buat aku. Tapi kalau dipakai malam dia cukup oke, melembabkan dan begitu pagi tuh kulit jadi lebih nyaman dan lebih empuk gitu lah ya. Nah tapi pada saat digunakan di siang hari dia sangat-sangat bikin kulit wajah aku berminyak. Awalnya masih aku terusin karena aku pikir efek kulit lembab itu aku sangat suka ya, apalagi kulit aku tuh kan pipinya agak-agak kering. Sampai akhirnya ternyata kemunculan minyak yang berlebih itu malah memicu jerawat yang ada di kulit wajah aku. Jadi kemarin aku punya jerawat kan di sini, kayaknya bekasnya masih ada deh. Nah di sini kan, di sini masih ada sisa 1 jerawat lagi. Ini baik-baik aja sih, tapi somehow tiba-tiba muncul jerawat di sini. Nah sebenarnya yang membuat aku jerawatan itu bukan si skincare ininya yang kayak bikin purging, bikin breakout, enggak. Dia sama sekali enggak bikin breakout di kulit wajah aku. Tapi ternyata karena produksi minyak di wajah aku tuh jadi kayak banyak. Bayangin aja ya, aku skincarean jam 7 pagi. Jam setengah 12 itu muka aku jadi minyakan banget. Terus kalau misalnya aku pakai, cobain deh misalnya aku start dari jam 9-an gitu ya. Begitu jam 3 tuh kerasa. Dan kalau misalnya saat aku make upan, dia membuat make up aku tuh jadi kayak lebih becek dan lebih basah gitu. Makanya aku tahu dengan pasti dia membuat kulit wajah aku lebih berminyak. Nah, karena kulit wajah aku yang sebelumnya biasanya kering di bagian pipi dan jerawatan di hidung, sekarang tuh jadi kayak menghasilkan minyak di seluruh wajah, nggak tahu kenapa. Akhirnya mungkin karena ada pori-pori tersumbat atau ada kotoran yang nyangkut gitu ya, langsunglah muncul jerawat di sini gitu. Jadi sebenarnya si skincare-nya tidak membuat kulit wajah aku jerawatan, tapi karena minyaknya tuh jadi berlebih di kulit wajah aku, akhirnya kulit wajah aku jadi berjerawat. Seperti yang sering aku bahas, jerawat itu biasanya dihasilkan dari minyak yang berlebih bersatu dengan kotoran di pori-pori tersumbat dan ada bakteri sehingga dia menghasilkan jerawat. Nah itulah alasan kenapa aku pakai produk ini tuh 1 minggu lebih udah cukup. Karena aku takut. Ini tuh sebenarnya kulit wajah aku lagi oke banget, jidatnya lagi bagus, hidungnya tinggal di sini-sini doang nih yang aku mau ngilangin bekasnya gitu. Aku udah happy. Tiba-tiba karena pakai produk ini si kulit wajah aku tuh jadi lebih berminyak dan akhirnya aku malah jadi jerawatan. Nah, tapi bukan berarti skincare-nya jelek ya. Kalau misalnya kulit kalian itu tipe yang memang kering banget, kalian bisa cobain pakai produk ini karena dia tuh bisa lebih melembabkan kulit wajah. Tapi aku nggak akan merekomendasikan produk ini untuk kalian yang punya kulit berminyak sih. Karena kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, terus kalian pakai ini, kayaknya sih kulit kalian akan jadi ladang minyak gitu ya. Akan minyak berlebih dan kalian akan capek. Kalau make upan juga akan cepat bubar. Nah, seperti aku sering bilang sama kalian, video aku semuanya review jujur, semuanya produknya aku coba dulu. Tidak ada perbedaan antara produk yang di-endorse ataupun produk yang nggak di-endorse. Semuanya pasti aku coba dulu, semuanya aku pelajari dulu kandungannya, baru setelah itu aku naikin reviewnya. Dan video ini tuh bukan aku mau, menjatuhkan produk ini, enggak. Aku mau share sama kalian pengalaman aku menggunakan produk ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian yang, niat pengen beli produk ini, kalian akan tahu kira-kira efeknya tuh akan kayak gimana sih kalau misalnya menggunakan produk ini. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai video ini atau masih ada yang bingung-bingung mengenai video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram. Tapi kalau misalnya setelah nonton video ini kalian jadi penasaran dan pengen nyoba produknya, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisios, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!